Halo dan salam sehat. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di channel YouTube Nerly Adria. Topik di video berikut adalah sistem endokrin. Nah, yang akan kita bahas di video berikut adalah yang pertama, pengertian dari sistem endokrin, kedua, fungsi dari sistem endokrin, dan yang ketiga adalah kelenjar endokrin. Di dalam tubuh manusia, ya, itu kan terdapat kelenjar, kemudian enzim, ya, dan beberapa bagian penting tubuh lain yang menjaga atau mempengaruhi kestabilan tubuh kita, ya. Salah satu kelenjar yang memiliki pengaruh dalam tubuh adalah kelenjar endokrin. Jadi, di sini apa sih sebenarnya yang disebut dengan sistem endokrin? Ya, pasti kalian penasaran ya. Nah, di sini kita akan bahas. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kalau maksud dari sekresi di sini adalah memproduksi, ya. Nah, jadi sistem endokrin ini berarti dia memproduksi hormon ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini juga bisa dikatakan bahwa sistem endokrin adalah suatu sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau duktus yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah untuk apa? Untuk mempengaruhi organ-organ lain dalam tubuh. Nah, hormon ini sendiri dia bertindak sebagai pembawa pesan dan pesan ini nantinya dibawa oleh aliran darah ke seluruh atau ke berbagai sel dalam tubuh yang selanjutnya akan menerjemahkan sel tersebut menjadi apa? Menjadi suatu tindakan. Nah, sekarang kita masuk apa sih sebenarnya fungsi dari kelenjar endokrin. Nah, adapun fungsi yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin ini sendiri adalah mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Kemudian yang kedua, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Ketiga, merangsang pertumbuhan jaringan. Empat, menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu. Kelima, mengatur oksidasi metabolisme dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Nah, absorpsi itu dia penyerapan ya, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, kemudian protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Yang termasuk di sini kelenjar-kelenjar endokrin adalah kelenjar hipofisis, kemudian kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kemudian kelenjar pankreas, dan kelenjar gonad. Nah, baik kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis ya. Kelenjar hipofisis itu ini ya, teman-teman ya. Nih dia ya, dia disebut juga dengan master of gland. Mengapa dia disebut dengan master of gland? Karena hipofisis ini menghasilkan bermacam-macam hormon untuk mengatur kegiatan dari kelenjar endokrin lainnya. Ya. Nah, kemudian kelenjar hipofisis ini terletak di bagian otak besar, ya, di mana nantinya dia akan bekerja sama dengan hipotalamus untuk mengendalikan organ-organ tubuh. Nah, seperti itu, ya. Kelenjar hipofisis ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kelenjar hipofisis anterior, kedua, kelenjar hipofisis tengah, kemudian yang ketiga, kelenjar hipofisis belakang, ya. Nah, kita akan masuk penjelasannya adalah yang pertama tadi saya katakan bagian dari kelenjar hipofisis ini adalah kelenjar hipofisis anterior atau yang sering disebut juga dengan adenohipofisis. Adenohipofisis ini menghasilkan beberapa macam hormon. Apa saja? Yang pertama, hormon somatotropin. Nah, hormon somatotropin ini berfungsi untuk merangsang metabolisme protein dan lemak ya, dan dia juga nanti merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Yang kedua, hormonnya adalah
titotropin. Nah, titotropin ini dia berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan dari kelenjar gondok. Kelenjar gondok itu disebut juga dengan kelenjar tiroid. Nah, nanti dia juga di sini akan berfungsi merangsang sekresi dari tiroksin, ya. Nah, kemudian hormon yang dihasilkan berikutnya adalah hormon ACTH atau disingkat adenokortikotropin. Ini berfungsi untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan dari aktivitas kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk apa? Untuk memproduksi hormon glukokortikosteroid. Nah, atau hormon ini berfungsi di dalam metabolisme karbohidrat, ya. Nah, hormon yang keempat dihasilkan adalah hormon laktogenik. Nah, ini dia berfungsi untuk memelihara korpus luteum, ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa korpus luteum ini termasuk kelenjar endokrin yang terdapat pada ovarium, ya. Sehingga nantinya hormon ini, ya, akan menghasilkan hormon progesteron. Nah, seperti kita ketahui bahwa hormon progesteron ini berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan primer pada wanita, ya. Dan ini juga nantinya akan mempengaruhi air susu ibu. Hormon yang berikutnya adalah hormon gonadotropin. Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar ya hormon gonadotropin. Nah, ini dia berfungsi untuk merangsang pematangan folikel dalam ovarium. Nah, kalau kita berbicara folikel dalam ovarium, berarti ini dia berfungsi juga mempengaruhi siklus haid, ya. Nah, di sini juga hormon ini akan menghasilkan hormon estrogen. Nah, seperti kita ketahui bahwa hormon estrogen ini dia berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat-alat kelamin sekunder pada wanita, ya, dan juga nanti menghasilkan hormon progesteron pada wanita. Nah, kalau pada pria, gonadotropin ini berfungsi untuk merangsang terjadinya spermatogenesis atau siklus pembentukan sperma pada pria. Nah, di sini juga nanti hormon gonadotropin ini akan merangsang sel-sel interstitial testis untuk apa? Untuk menghasilkan hormon androgen dan testosteron. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di yang kelenjar kedua yang dihasilkan oleh hipofisis ini sendiri adalah kelenjar hipofisis bagian tengah atau kelenjar hipofisis tengah, ya. Nah, kelenjar hipofisis tengah ini sebenarnya dia hanya memproduksi satu hormon yang disebut dengan melanocyte stimulating hormone atau yang disingkat dengan MSH. Nah, biasanya hormon ini bertanggung jawab terhadap pewarnaan atau warna kulit pada manusia. Nah, intinya adalah kalau kita berbicara tentang MSH ini sendiri, semakin banyak melosit yang diproduksi, maka seseorang itu akan semakin hitam. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian kelenjar yang ketiga yang dihasilkan oleh hipofisis ini adalah kelenjar hipofisis belakang atau neurohipofisis. Nah, dia di sini menghasilkan dua macam hormon, yaitu yang pertama hormon vasopresin atau hormon diuretik atau yang biasa disingkat dengan ADH. Nah, jadi hormon vasopresin ini dia berfungsi untuk mempengaruhi suatu proses reabsorpsi urin pada tubulus distal ginjal. Biasanya dia berfungsi atau berperanan untuk mencegah urin yang keluar terlalu banyak atau bahasa ininya ya, mencegah terlalu banyak urin yang keluar. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua hormon yang dihasilkan oleh neurohipofisis ini adalah oksitosin. Nah, oksitosin ini dia lebih banyak atau berfungsi untuk merangsang otot polos yang terdapat di uterus. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang uterus, ini berhubungan dengan alat reproduksi pada wanita. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita masuk kelenjar yang kedua, itu adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini dia terletak di bagian depan leher, ya, atau bagian depan dari kerongkongan. Nah, di kelenjar tiroid ini terdapat
dua bentuk hormon, yaitu hormon tiroksin. Nah, tiroksin ini dia berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, kemudian mengatur aktivitas saraf, dan juga mengatur metabolisme organik. Nah, yang kedua adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini sendiri, tadi saya katakan adalah hormon triiodontironin. Nah, dia di sini fungsinya hampir sama sih sebenarnya dengan hormon tiroksin. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelenjar paratiroid. Nah, di mana sih sebenarnya letak dari kelenjar paratiroid? Nah, di sini ya. Nah, kelenjar paratiroid ini dia. Kelenjar paratiroid ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid. Dia berjumlah biasanya itu 4 buah, tersusun secara berpasangan. Kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon parahormon yang berfungsi untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan juga untuk mengatur metabolisme fosfor. Sekarang kita masuk kelenjar selanjutnya adalah kelenjar adrenal ya. Nah, kelenjar adrenal ini dikenal juga dengan kelenjar anak ginjal atau yang sering disebut juga dengan suprarenal ya. Nah, kelenjar adrenal ini ya terletak di atas ginjal kanan dan kiri. Ini dia ya, di atas ginjal kanan dan kiri. Dia bentuknya itu seperti bola. Nih dia, ya, bentuknya seperti bola, ya. Kelenjar adrenal ini dibagi menjadi dua, apa aja? Bagian korteks dan bagian medula. Bagian korteks dia berfungsi menghasilkan hormon kortison, ya, yang berfungsi untuk metabolisme natrium dan kalium, dan juga dia berperan untuk menjaga keseimbangan hormon seks ya. Kemudian di bagian korteks ini ada hormon glukokortikoid yang mengatur keseimbangan karbohidrat atau metabolisme karbohidrat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagian medula, ini berfungsi untuk menghasilkan hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin ini dia berperan dalam segala hal yang berhubungan dengan peningkatan fisiologis manusia. Contohnya itu dia meningkatkan denyut jantung, kemudian meningkatkan kecepatan pernapasan dan menyempitkan pembuluh darah manusia ya. Kemudian yang termasuk di medula ini yang satu lagi adalah hormon noradrenalin. Nah, ini dia berfungsi untuk menurunkan denyut jantung, kemudian menurunkan kecepatan pernapasan dan melebarkan pembuluh darah pada manusia. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut itu di kelenjar pankreas nih ya. Nah, kelenjar pankreas ini kan terletak di dalam rongga peritoneal. Rongga peritoneal itu adalah rongga perut manusia yang terdiri dari sel alfa dan beta ya. Pasti antara sel alfa dan beta ini kan pasti punya peranan masing-masing ya. Nah, sel alfa ini menghasilkan hormon glukagon yang mana hormon ini berperan dalam produksi glukosa dalam darah. Ya, kemudian sel beta dia menghasilkan hormon insulin yang berperanan dalam menurunkan kadar gula darah dalam darah manusia. Kelenjar yang terakhir itu adalah kelenjar gonad ya. Ini dia ya, kelenjar gonad. Nah, kelenjar gonad ini dia disebut juga dengan kelenjar reproduksi ya, karena produksinya yang berhubungan dengan alat kelamin atau reproduksi manusia. Kelenjar ini terletak di bagian alat reproduksi wanita dan pria ya. Nah, kalau pada pria dia terdapat di testis dan kalau wanita dia terdapat di ovarium. Nah, kita lihat di sini ada beberapa perbedaan ya yang dihasilkan dari reproduksi wanita dan reproduksi laki-laki. Nah, kalau hormon yang dihasilkan dari reproduksi wanita tadi dia kan di ovarium ya, berarti yang dihasilkan itu ada dua hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Estrogen ini dia berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi sekunder ya untuk wanita. Seperti apa? Perkembangan pinggul, kemudian adanya perkembangan dari payudara dan lain-lain. Nah, kemudian untuk hormon progesteron dia berfungsi dalam perkembangan dan pertumbuhan alat reproduksi primer pada wanita. Nah, ini berhubungan dengan perkembangan uterus ya contohnya ya. Nah, kemudian kalau laki-laki tadi dihasilkan di testis ya. Ini ya.
Ini ya laki-laki ya. Nah, dia dihasilkan di testis. Nah, berarti hormon yang dihasilkan itu ada dua, yaitu hormon androgen dan hormon testosteron. Nah, kalau androgen dia berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan primer ya. Dia contohnya itu pada pembentukan sperma. Nah, kemudian kalau hormon testosteron ya dia berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sekunder pria. Nah, contohnya ini dia ada pertumbuhan jakun, kemudian perubahan suara, dan lain-lain. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.